lagu Puji Nama Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pada saat pagi hari ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita sudah merasakan kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Penyertaan, tuntunan, bahkan Dia rela mati bagi kita. Saat pagi hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian dan pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami pun ingin memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian syukur kami atas cinta yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini, saatnya kami menaikkan yang terbaik juga untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah puji-pujian kami, dan berkaryalah sehingga setiap kami pada saat pagi hari ini pulang dengan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Kita naikkan yang terbaik hanya bagi Dia. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan
Kami mau masuki gerbang-Mu lebih lagi dengan setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian yang terbaik, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sorai umat Tuhan, kudus mulia, kudus dan mulia namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, kita nikmati amin hadirat Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita lebih lagi. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Amin. Bagi Dia yang menerima, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, Dia yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah. Amin. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Kembali Bapak Ibu, bagi Dia segala hormat kemuliaan, Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang telah menaklukkan setiap musuh hidup kita. Amin. Tuhan, amin. Tuhan yang berkemuliaan, satu suara kami nyatakan
bangkit berdiri angkat pujian ini. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dialah yang kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Nyatakan Engkau Raja. Amin. Atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta Engkau raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dialah Allah yang membebaskan kita dari setiap jerat kutuk dan masalah dalam hidup kita. Yang kita mau yakini bahwa sepanjang hidup kita sudah kita lalui dalam perlindungan Tuhan, karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Allah yang tak pernah berhenti ada di dalam hidup kita, menemani kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita memperhadapkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengerti dan yang mengatur masa depan kita. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu.
kasih Tuhan dalam hidup kita. Umat-Mu sudah mengagungkan, besarkan akan nama-Mu. Umat-Mu sudah bersorak-sorai meninggikan akan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak. Terima puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, tiba saatnya umat-Mu akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat kepada kami ya Bapak, supaya kami dapat memahami apa yang Bapak kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Gembalaku yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita hadir bersama-sama di rumah Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan saya percaya melalui pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti perkembangan dunia berita, baik itu melalui
media elektronika, media cetak dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber pemberitaan yang kita bisa ikuti tentang perkembangan zaman. Kita menemukan bahwa kondisi moralitas itu semakin terjadi kemerosotan, ya. Kita lihat bahwa orang-orang tidak sungkan lagi untuk berbuat, mengungkapkan hal-hal yang beberapa tahun yang lampau mungkin itu sangat tidak biasa ketika itu harus diungkapkan. Tetapi sekarang orang begitu biasa saja mengungkapkan, melakukan. Jadi hidup yang mempraktekkan cara-cara yang sesungguhnya menyedihkan hati Tuhan, itu yang kita temukan. Memuaskan hawa nafsu, ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, tetapi sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita dituntut untuk menampilkan hidup yang berbeda. Pujian tadi kita nyanyikan apa? Engkau nyata di dalam apa? Ucapan dan perbuatan kita. Ini nilai hidup di mana orang bisa melihat kita. Firman yang diterjemahkan melalui hidup kita. Bahkan ada, tadi pagi saya singgung, untungnya ini tidak terjadi di Indonesia, tetapi dalam tanda kutip mungkin juga ada, hanya tidak muncul dalam pemberitaan. Dua pasang suami istri yang setiap malam berganti pasangan, sehingga ketika yang wanita hamil, mereka tidak tahu sesungguhnya ini hamil bapaknya siapa. Nah, kita bisa bayangkan saudara-saudara betapa hancurnya nilai-nilai moral yang terjadi di akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, ini semua sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Jadi buat kita melihat ini merupakan sebuah penggenapan yang harus terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan dituntut hidup sesuai dengan firman Allah. Anak-anak Tuhan dituntut hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Alkitab kita temukan pembacaan atau satu pribadi yang bernama Nuh, yang hidup di zaman yang sangat tidak baik. Ya, bahkan masyarakat di zaman Nuh, kelakuan mereka, tindakan mereka dikatakan membuat Tuhan itu menyesal menciptakan manusia, sehingga muncul rencana Allah untuk menghapus manusia dari muka bumi. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9, kita akan berangkat dari ayat ini. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, cerita tentang Nuh. Ya, saudara-saudara, cerita tentang Nuh itu cerita yang baik, dan itu juga harus menjadi cerita tentang kita. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Alkitab mencatat bahwa inilah riwayat Nuh.
Saudara-saudara, kita tahu latar belakang ayat ini. Ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca, kita temui di sana kondisi masyarakat, moralitas masyarakat pada zaman Nuh. Kita lihat ayat yang pertama dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak laki-laki melihat, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Perhatikan kalimat berikutnya, ini yang menyedihkan. Siapa saja yang disukai mereka. Artinya tidak ada batasan, pokoknya aku gelem ya kui. Saya mau itu ya itu. Apa yang mereka mau itu yang mereka lakukan. Tetapi saudara-saudara, ya maksud, atau kita kembali sebelum kita masuk ke sana, dengan kondisi seperti itu dikatakan bahwa apa yang dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, perhatikan, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, yang jadi niat hatinya, dikatakan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal, sehingga dikatakan Tuhan akan menghapuskan manusia dari muka bumi oleh dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh manusia. Dikatakan Allah akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu. Kita perhatikan bahwa Allah begitu tidak senang, Allah begitu murka melihat manusia yang hidup tidak menghormati Allah. Allah begitu murka melihat manusia yang melakukan dosa, yang melihat manusia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun di dalam ayat yang ke-8 kita katakan, kita lihat melalui tentang Nuh, dikatakan tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, mendapatkan belas kasihan. Ya, ada sesuatu yang berbeda di hati Tuhan untuk Nuh. Sementara masyarakat pada umumnya, di hati Allah begitu mengesalkan hatinya, sehingga Allah ingin untuk memusnahkan. Tetapi Nuh di hati Tuhan mendapatkan belas kasihan. Haleluya. Ini anak-anak Tuhan yang seharusnya kita punya tempat di hati Allah. Pastikan saudara bahwa engkau punya tempat di hatinya Tuhan. Kita yang ada pagi ini punya tempat di hati Tuhan, sehingga kita mendapatkan belas kasihan dari Allah. Saudara-saudara, mengapa Nuh mendapatkan belas kasihan dari Allah? Jawabannya ada pada ayat yang kita baca tadi. Kita perhatikan saudara-saudara, ada dua hal yang Tuhan lihat, Tuhan temui pada seorang yang bernama Nuh. Ya. Yang pertama dikatakan
bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Sekali lagi, Tuhan temukan pada diri seorang yang bernama Nuh, dikatakan dia adalah orang yang benar dan tidak bercela. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Nuh tidak berbuat salah, ya, dan orang baik. Yang luar biasanya dikatakan bukan sekedar baik, ya, tapi dikatakan apa? Tidak bercela di antara orang sesamanya. Nah, kembali kepada bahasa Indonesia masa kini dikatakan Nuh satu-satunya, perhatikan, satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Sementara orang yang hidup di zaman Nuh apa? Orang yang memenuhi hidupnya, yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah dosa, melakukan dosa, pemuasan hawa nafsu. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran orang-orang pada zamannya Nuh. Tapi Nuh berbeda. Dia satu-satunya orang yang baik. Dia tampil tidak sama dengan orang-orang pada zamannya, berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Dan ini tidak mudah, saudara. Hidup mengikuti arus itu gampang, tetapi hidup berbeda dengan cara hidup yang dipraktekkan orang banyak itu tidak mudah, karena godaannya begitu berat. Tetapi Nuh punya prinsip mempertahankan hidup yang benar, itu yang membuat dia kuat. Dan kita harus punya prinsip itu. Kalau kita tidak punya prinsip itu, kita gampang tergoda, ya. Ada orang yang sudah mengambil sebuah keputusan, saya nggak mau melakukan itu lagi. Tetapi begitu dia berjumpa dengan orang-orang yang sama seperti dulu dan dia tidak punya prinsip, dia kembali kepada dosa yang sama. Saudara, Tuhan ingin kita tampil menjadi pribadi yang lain, bukan yang aneh, tetapi yang istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, kita tampil sebagai orang istimewa. Haleluya, di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan Lot, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dengan demikian memusnahkannya. Perhatikan, ini sama dengan Kejadian pasal 6 tadi. Orang sama Nuh itu dikatakan akan dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah. Ini pada zamannya Lot. Dikatakan apa? Memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, di mana Lot tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena orang-orang Sodom itu melakukan dosa yang sangat-sangat keji di hadapan Tuhan. Dosa
dosa seksual. Alkitab berkata bahwa ketika kita melakukan dosa yang seperti ini, kita menajiskan diri kita sendiri. Ya, kita menajiskan diri kita. Dan karena itu dikatakan Tuhan musnahkan. Nah, yang menarik perhatian kita pada ayat ini dikatakan, apakah begitu saja Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosanya? Tidak. Yang paling penting dikatakan untuk jadi peringatan buat orang-orang yang hidup kemudian, termasuk zaman kita sekarang. Jadi maksudnya Allah, apa yang Allah buat, lakukan terhadap Sodom dan Gomora oleh karena dosanya, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa kalau kita hidup sama dengan orang-orang Sodom, kita akan alami seperti apa yang dialami orang Sodom. Haleluya, haleluya. Jangan bilang haleluya, saudara, ya. Tapi kita mau hidup seperti Lot di tengah-tengah orang Sodom. Haleluya. Ini baru betul bilang haleluya. Saudara-saudara, ayat 7. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang sama kualitasnya dengan Nuh. Haleluya. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Saudara, Tuhan butuh orang yang benar. Tuhan tidak butuh orang hanya sekedar Kristen, tapi Tuhan butuh orang yang benar. Haleluya. Tapi orang yang benar yang seperti apa yang Tuhan perlukan? Orang benar yang seperti Lot. Dikatakan apa? Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang Sodom. Menderita dipakai kata-kata pouneo, menyusahkan hati, sedih. Jadi Lot bukan saja benar, tapi dia susah melihat dosa yang terjadi pada zamannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan tentang kondisi kita di akhir zaman. Nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita melihat dosa yang ada di sekitar kita? Ketika Lot susah melihat perilaku orang-orang Sodom yang hidup semaunya, memuaskan hawa nafsu, saudara-saudara, Lot susah. Susah itu berarti satu, dia tidak kompromi dengan cara hidup orang Sodom. Memang Lot salah memilih tempat. Lot bisa seharusnya tidak ada di Sodom. Tapi ketika mereka berpisah, Abraham berkata, pilihlah di mana yang kau mau pergi. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Kau ke utara, aku ke selatan. Lalu Lot memilih Sodom dan Gomora. Pilihannya sendiri. Salah pilihan Lot? Salah. Tapi kenapa dia salah? Lot lihat daerah Sodom itu bagaikan taman surga. Tapi dia tidak melihat kondisi moral orang-orang di Sodom. Yang lihat, dia lihat daerahnya. Oke lah, kita katakan salah. Tetapi Lot sudah ada di Sodom. Pelajaran apa yang kita ambil? Lot boleh ada di tempat yang salah oleh karena pilihannya, tapi dia tampil benar di tempat yang salah, orang-orang salah. Kita mungkin ada di tempat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Mungkin lingkungan masyarakat kita, ya, kita ada di sana. Mungkin kita salah pilih tempat. Kita punya lingkungan pekerjaan, mungkin orang-orang yang tidak baik. Tapi Tuhan mau menjadi beban buat kita untuk susah hati buat mereka. Ya. Susah menderita buat Lot. Yang kedua bisa berarti selalu berdoa, terbeban untuk keselamatan mereka. Ada sebuah beban, Tuhan tolong. Aku ada di kampung yang seperti ini. Tapi Tuhan tolong selamatkan mereka. Itu orang yang terbeban. Haleluya. Orang yang terbeban, bukan orang yang terbabit. Kalau terbabit kan ikut dalam lingkungan yang salah. Ya. Kita kan bisa ada dalam satu kelompok masyarakat yang mungkin masyarakat itu terkenal jahat, ya, terkenal tidak baik. Tapi tidak harus berarti kita menjadi orang jahat dan orang yang tidak baik. Kita pertahankan hidup benar dan terus berdoa bagi keselamatan orang di sekitar itu. Sebagai warga negara saya menghimbau, dan ini yang selalu saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu di negeri ini ada begitu banyak orang yang belum mengenal Engkau. Tapi aku minta Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu lewat negeriku. Adakan kegerakan yang besar, beri kesempatan orang-orang membuka hati, membuka diri menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seandainya kita satukan hati terus berdoa buat negeri ini, kita akan melihat kegerakan yang besar terjadi. Keselamatan bangsa kita akan lihat, dan tuaian jiwa-jiwa terjadi. Haleluya. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Matius pasal 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, apa tadi saya sudah katakan? Kawin-mawin, kepuasan hawa nafsu. Ya, nanti kita lihat juga dikatakan mereka itu makan minum. Ya, sama dengan Sodom. Ya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi jangan kita berharap bahwa situasi keadaan secara moral yang terjadi pada akhir zaman akan lebih baik. Tidak. Tetapi saudara-saudara, selain kita hidup tidak sama, kita hidup terus mendoakan ya orang-orang yang ada pada zaman kita. 38 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Makan salah enggak? Enggak salah. Ya. Bahkan kalau tidak makan kita tidak kuat, saudara. Makan itu kebutuhan, minum itu kebutuhan. Enggak salah. Yang salah, frasa ini sedang menggambarkan situasi di mana orang mengutamakan pesta pora. Pesta pora. Dan di dalam pesta pora itu bukan hanya makan minum, tapi ada dosa-dosa yang lain bisa terjadi di sana. Apakah kita bisa menghindari itu? Enggak.
Kita bisa katakan zaman ini jangan terjadi, enggak, karena sudah dinubuatkan oleh firman Allah bahwa pada akhir zaman pesta pora itu akan terjadi. Iya. Orang tidak memperhitungkan berapapun keluarnya dana kalau yang namanya pesta pora, kepuasan. Ya. Lalu dikatakan apa? Kawin mawin, sama dengan ya apa yang dikatakan tadi, mengambil perempuan yang disukai, kawin mawin tanpa aturan. Yang terjadi, saudara. Ya. Dan ini sudah dinubuatkan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalaupun ini terjadi karena ini adalah pernyataan Tuhan, peristiwa yang akan terjadi, keadaan yang akan terjadi yang tidak mungkin dihindari, tetapi anak Tuhan harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, benar, tidak berbuat salah, dan baik di antara orang-orang sesamaan kita. Haleluya. Matius 16 ayat 23 dan 24. Bagaimana caranya supaya kita hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tidak sama dengan orang-orang yang ada pada ada kepuasan hawa nafsu, ya, kesenangan jasmani yang terjadi, tidak peduli apakah itu melanggar norma-norma kehidupan atau tidak, apakah itu melanggar etika atau tidak, tapi kita harus beda. Nah, bagaimana caranya? Matius 16 ayat 23 dan 24. Ini yang Tuhan mau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Siapa yang dikatakan iblis di sini? Halo. Yang dikatakan iblis di sini ini Petrus loh. Seorang rasul yang terkenal dari antara 12 murid. Tapi Tuhan berkata begini, "Enyala iblis." Ini pernyataan keras ini. Kenapa Tuhan bersikap begitu tegas kepada Petrus? "Engkau suatu batu sandungan bagiku," perhatikan, "sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Halo. Saudara mau hidup berbeda dengan orang-orang pada zaman ini? Miliki pikiran Kristus dalam pikiranmu. Ya. Miliki pikiran Allah dalam pikiranmu, bukan pikiran yang diinginkan oleh manusia. Miliki pikiran yang dimaui oleh Allah, bukan pikiran kepuasan hawa nafsu daging. Apa yang ada dalam pikiran Allah? Hidup kudus, hidup benar, memikirkan soal keselamatan. Itu yang ada dalam pikiran Allah. Saudara-saudara, tanpa memiliki pikiran Allah dalam hidup kita, maka pikiran kita akan sama dengan pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita memiliki pikiran yang sama dengan pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka kita pun akan hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu, saudara, miliki pikiran Kristus yang ada dalam pikiran, yang menjadi niat hatimu, berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup baik, berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak jujur. Anak Tuhan memiliki pikiran yang jujur. Anak orang-orang yang memiliki pikiran niat hatinya jahat, anak-anak Tuhan harus memiliki pikiran Allah yang ingin selalu hidup baik dan benar.
Haleluya. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, halo, jadi orang Kristen itu gampang. Tidak ada persyaratan apa-apa. Yang penting datang ke gereja, jadi orang Kristen. Ya. 2 minggu yang lalu ada yang datang ibadah, setelah itu minta surat, saudara. Saya punya pikiran baik saja, saya bilang sudah kasih aja, tapi kita buat redaksi yang jelas bahwa surat keterangan ini diperuntukkan hanya untuk ke Dukcapil. Maksudnya sudah tidak dipakai untuk hal-hal yang lain. Setelah dapat suratnya hilang, saudara, orangnya tidak kelihatan. Iya, berkata kepada Tuhan, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang punya motivasi yang baik dan benar dan alami pertobatan yang sungguh. Nah, saudara, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi Kristen muda yang sulit menyangkal diri, saudara, mengikut Kristus. Sekali lagi, menjadi Kristen itu mudah, tetapi menjadi pengikut Kristus itu yang sulit. Kenapa? Pengikut Kristus harus menyangkal diri, menyangkal kepuasan daging. Ya, saudara, halo jemaat Tuhan, masih ada yang suka dendam orang enggak? Itu pikiran daging, pikiran manusia itu. Pikiran Kristus adalah pengampunan dan penuh belas kasihan. Amin. Haleluya. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu menyenangkan, saudara. Ya. Adalah ya. Itu menyenangkan. Tetapi salibkan keinginan daging, saudara-saudara. Lakukan yang baik kepada orang yang melakukan jahat kepada saudara. Itu yang sulit, tetapi yang Tuhan mau. Lakukan yang baik kepada orang yang melakukan kejahatan bagi saudara. Tidak mudah, tapi harus. Dan firman Tuhan berkata, ketika kejahatan kita balas dengan kebaikan, sama dengan kita menaruh bara api di atas kepala seseorang. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara balas kejahatan dengan kejahatan, saudara menaruh bara api di hati orang. Haleluya. Saudara mau mana? Taruh bara api di hati orang apa di atas kepala orang? Kalau bara api di hati orang, dia ingin membuat kejahatan lebih yang jahat lagi. Tapi kalau bara api ditaruh di atas kepala, buat hidupnya gak tenang, dia gelisah. Ki orang kok sudah tak jahatin, kok dia makin baik aja. Halo, pilih yang mana? Taruh bara api di hati orang apa taruh bara api di atas kepala orang? Haleluya. Taruh bara api di atas kepala orang itu orang yang suka mengampuni, orang yang suka berbuat baik, dan itu orang yang punya pikiran Allah dan hidup berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, jadi ini yang ada pada Nuh yang pertama. Masih ada beberapa poin tapi kita loncat saja. Yang kedua kita temui pada Nuh. Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Nuh berjalan bersama Allah. Berjalan bersama dengan anak. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Haleluya. Berjalan bersama dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Nuh itu dikatakan dia hidup akrab dengan Tuhan. Artinya apa? Nuh adalah pribadi orang yang tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang jahat, tapi yang ada di hatinya adalah membangun hidup persekutuan dengan Allah, membangun hidup yang terus bersama dengan Allah. Dan itu yang perlu kita bangun pada hari-hari ini. Membangun hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Ada doa, ada merenungkan firman. Ketika saudara bersekutu dengan Allah, membangun hidup persekutuan yang erat, yang harmonis dengan Allah, maka saudara akan menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara akan mengerti bahwa maksud kehendak Tuhan itu adalah baik. Saudara boleh minta segala sesuatu, boleh. Tetapi letakkan kehendakmu dalam maksud dan rencana Allah. Karena maksud dan rencana Allah itu terbaik buat kita semua. Dan itu hanya akan terjadi kalau setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Bila engkau tak beserta, ke depan ada begitu tantangan, ujian, cobaan, tetapi kita perlu Tuhan bersama dengan kita sehingga kita hidup berkemenangan. Haleluya. Bagaimana Musa mengambil satu sikap, Tuhan, jangan bawa kami beranjak dari tempat ini kalau Engkau tidak berjalan bersama kami. Karena Musa tahu ke depan banyak tantangan, banyak ujian, banyak persoalan. Di depan kita terbentang persoalan-persoalan dan pergumulan
yang bisa melemahkan kita, ujian dan cobaan yang juga bisa melemahkan iman kita. Biar kita juga mau berkata seperti Musa, Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan kami, kami tidak mau berjalan, kami tidak mau beranjak. Yang kami perlu, Engkau berjalan bersama dengan kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Bila Engkau tak ke depan. Mau berjalan, Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Ini yang menjadi kerinduan dan keinginan kami, agar Engkau memimpin langkah-langkah hidup kami, berjalan dalam pimpinan Roh-Mu, untuk kami hidup berkenan dan menyenangkan hati Allah, menjadi kesaksian dan memuliakan Engkau di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami dan layakkan kami untuk ada di meja kudus Tuhan, bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyambut perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Salibnya, selamanya mulia. Amin. Dosaku sehingga
jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, angkat roti pada tangan kananmu. Haleluya. Dosa disucikan oleh darah Yesus. Saudara dengarkan firman Allah. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan pagi ini, firman Tuhan berkata adalah tubuhnya sendiri yang sudah diserahkan bagi kita, dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita mau terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan anggur pada tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita tinggikan pagi ini, firman Tuhan berkata, adalah darahnya sendiri, darah perjanjian yang menyelamatkan, yang olehnya kita ditebus, yang olehnya dosa kita diampuni, dan kita menjadi miliknya Tuhan. Darahnya menyucikan kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Sebuah katakan terima kasih. Hormati pengorbanan Allah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korbanmu. Kami sudah terima dengan iman dan kami memperoleh kekuatan di dalamnya. Ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi. Kita semua memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa dan menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Mereka berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, diberkati dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Dalam perjalanan Tuhan sertai, jauhkan dari rugi, celaka, mara bahaya. Sebuah korban yang mereka letakkan pada hari ini pengembalian milik Allah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan dengan berkat yang limpah melalui usaha pekerjaan mereka. Tidak ada korban yang sia-sia, tidak ada perpuluhan yang sia-sia. Terima kasih semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik mereka yang main musik, WL singers, yang mengoperasikan multimedia, semua bagian-bagian pelayanan, sebuah diperhitungkan Tuhan dan Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, berkat sempurna dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Engkau memberkati